Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1139 Gambaran. Konfrontasi antara Dimas Wu dan siluman bayi suci berkepala 9 benar-benar menghancurkan bumi, mengguncang alam semesta, mengubah warna langit dan kepunahan semua hal. Semua makhluk tampaknya menjadi objek pemakaman di bawah pertempuran yang mengejutkan ini. Nafas kematian, nafas keputusasaan, menyebar tanpa batas. Mereka yang menyaksikan pertempuran semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat ini, mereka juga mundur ke lokasi 1 kilometer jauhnya dengan tergesa-gesa, menyaksikan adegan pertempuran dengan ngeri. Seluruh adegan dalam kekacauan, berbagai gelombang udara muncul berguling-guling dengan panik. Pada saat berikutnya, semua orang melihat sosok Dimas Wu dan siluman bayi suci berkepala 9, terbang terbalik dari pusat medan perang yang kacau pada saat yang sama, menembak ke dalam kehampaan. Namun, hanya dalam sekejap, siluman bayi suci berkepala 9 itu menstabilkan sosoknya dan berdiri di udara Iyagi. Kepala tengah siluman bayi suci berkepala 9 menatap Dimas Wu. Matanya dipenuhi dengan sedikit kejutan dan semangat juang yang sengit. Suara luar biasa Dimas Wu menginspirasi darahnya. Dengan keinginan untuk bertarung, ia memiliki tekad yang lebih kuat untuk melenyapkan Dimas Wu. Mati. Mata siluman bayi suci berkepala 9 dingin, 9 mulut terbuka lebar, membuat raungan kasar. Segera, tubuh besarnya yang membawa 9 kepala besar bergegas menuju Dimas Wu Iyagi. Masing-masing kepala besar meledak ke langit pada saat yang sama, energi agung meletus, menyatu menjadi gelombang udara, melanda dunia. Dimas Wu terbang terbalik, sudut mulutnya penuh darah, wajahnya pun sangat pucat. Tubuhnya terbalik dan dia terluka parah. Pukulan barusan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Meskipun dia bisa menahan cedera serius, tapi dia tidak bisa tahan dengan kekuatannya. Sekarang seluruh tubuhnya seperti cangkang kosong yang telah digali kehabisan energi. Tapi saat ini, siluman bayi suci berkepala 9 telah meluncurkan serangan yang lebih kuat terhadapnya tanpa henti. Ini membuat Dimas Wu merasakan ancaman pamungkas dalam sekejap. Pada saat ini, Dimas Wu memiliki firasat yang sangat kuat bahwa pukulan siluman bayi suci berkepala 9 kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dia dalam bahaya. Namun, ketika kehidupan Dimas Wu tergantung pada seutas benang, tiba-tiba, auman binatang yang mengguncang langit dan bumi bergema tanpa peringatan. Suara itu mengandung kemarahan yang tak terbatas dan keagungan yang tak terbatas, seolah-olah Raja Iblis marah dan mengejutkan dunia. Dalam sekejap, semua monster di benua monster tidak bisa menahan getaran. Pada saat ini, mereka semua merasakan rasa takut dari lubuk hati mereka dan rasa penindasan dari jiwa mereka. Siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, berhenti menyerang Dimas Wu dan berbalik untuk melihat sumber suara. Melihat bahwa di kejauhan, tidak ada apa-apa, seekor raksasa datang bergegas ke depan. Raksasa ini, dengan tubuh merah menyala, mata haus darah, energi brutal. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti raksasa ganas yang berubah dari lava. Selain itu, raksasa ini mirip seperti siluman bayi suci berkepala 9. Ia juga memiliki 9 kepala. Dimas Wu menstabilkan tubuhnya yang terbalik dengan susah payah, kemudian mengarahkan pandangannya ke raksasa berkepala 9 yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melihat raksasa itu dengan jelas, mata Dimas Wu tidak bisa mempercayainya. Dia tertegun, karena dia menemukan bahwa raksasa berkepala 9 ini ternyata adalah binatang api raksasa yang berubah bentuk menjadi 9 tengkorak. Pada saat ini, cakar binatang api raksasa memegang artefak leluhurnya, bendera hitam. Bendera hitam di cakar binatang api raksasa memancarkan cahaya hitam samar,
diresapi dengan aura mendominasi yang tak tertandingi, membuat binatang api raksasa itu bahkan lebih menakutkan dan ganas. Binatang api raksasa, yang telah mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran, melihat Dimas Wu kalah dari siluman bayi suci berkepala 9, siluman bayi suci berkepala 9 melakukan serangan fatal. Si binatang api raksasa secara naluriah ingin menyelamatkan Dimas Wu. Namun, sangat jelas bahwa bahkan tingkat kultivasi Dimas Wu sendiri jauh lebih buruk daripada Dimas Wu, apalagi melawan siluman bayi suci berkepala 9, tetapi dia tidak akan hanya diam untuk menyaksikan Dimas Wu mati. Karena itu, pada saat itu, ia memikirkan bendera hitam yang diperolehnya. Lah tahu bahwa sebagai artefak suci Kaisar Iblis, bendera hitam jelas merupakan keberadaan yang kuat dan magis, jadi ia memutuskan untuk menggunakan bendera hitam untuk mencobanya. Pada saat ini, binatang api raksasa tidak keberatan. Terlepas dari apakah tubuh dan basis kultivasinya dapat menanggungnya, itu secara langsung membangkitkan semua kekuatan Lingki hitam. Justru karena inilah ia dapat berubah menjadi 9 tengkorak. Dapat dikatakan bahwa itu menggunakan kekuatan bendera hitam untuk secara paksa mempromosikan dirinya dari monster ke kaisar monster dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Siluman bayi suci berkepala 9 itu melihat binatang api tiba-tiba berubah menjadi kaisar iblis dan menyapunya. 9 pasang matanya melebar, mata itu dipenuhi dengan keheranan, meskipun dia tidak takut pada kaisar iblis. Namun, tiba-tiba menyadari bahwa selain dirinya sendiri, kaisar iblis lain telah muncul, mereka masih merasa sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dreamy. Tiba-tiba, Dimas Wu melihat bahwa binatang api raksasa itu tidak tersapu sendirian, itu dengan Dreamy Du. Pada saat ini, Dreamy Du jauh lebih kuat dari sebelumnya, basis kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat. Sepanjang jalan, meskipun basis kultivasinya di penjara, dia juga menyerap banyak kekuatan yang sangat kuat dan murni. Sekarang, kekuatannya telah dilepaskan, kekuatannya jelas meningkat pesat. Secara khusus, dia menggunakan 9 binatang api raksasa sebagai tunggangan yang membuatnya terlihat lebih mendominasi seperti dewi tertinggi. Berpura-pura menjadi dewa. Setelah siluman bayi suci berkepala 9 bereaksi, mungkin menjadi jelas bahwa binatang api raksasa ini bukanlah kaisar iblis yang sebenarnya. Ia hanya menggunakan senjata suci untuk secara paksa meningkatkan dirinya menjadi kaisar iblis untuk sementara. Memikirkan hal ini, arogansi siluman bayi suci berkepala 9 muncul kembali, mengangkat 9 kepalanya, menatap binatang api raksasa berkepala 9 dan Dreamy Du, berkata dengan jijik, hanya karena kamu, apakah kamu ingin bertarung denganku? Jelas, bahkan Kaisar Iblis memiliki poin tinggi dan rendah. Kaisar Iblis yang sementara memeluk kaki Buddha dan secara paksa meningkatkan seperti binatang api raksasa tampak seperti rubah dan harimau palsu di mata siluman bayi suci berkepala 9, jadi dia menghinanya. Begitu dia mengatakan itu, siluman bayi suci berkepala 9 tidak sopan lagi, ia langsung mengguncang 9 kepala besar, memancarkan tubuh besarnya, menyerang 9 binatang api raksasa. Dimas Wu melihat ini, tanpa mengatakan apa-apa, cuaca segera pecah, mengangkat Blood Dragon Knife dan menebas siluman bayi suci berkepala 9. Baru saja, binatang api raksasa muncul tepat waktu dan mencegah siluman bayi suci berkepala 9 memainkan gerakan pamungkas melawannya. Dimas Wu disanggah. Dia meluangkan waktu untuk memperbaiki cederanya dan vitalitasnya sedikit pulih. Oleh karena itu, pada saat ini saat dia diremajakan, cuaca yang mengejutkan terjadi. Dengan senjatanya, dia masih tidak berusaha untuk mengenai kekuatan besar Blood Dragon Knife. Cahaya merah darah dari pisau membelah dunia, membelah langit, menembus kehampaan, dan mengenai siluman bayi suci berkepala 9. Monster beruang hitam di sisi lain juga berubah kembali menjadi bentuk monster beruang hitam besar Iyagi dalam sekejap. Tubuhnya yang besar menyerang, dan mengeluarkan pukulan penuh pada siluman bayi suci berkepala 9. Dreamy Du berdiri di atas binatang api raksasa,
seluruh tubuhnya meledak, cahaya keemasan berkembang. Kedua tangannya menjadi telapak tangan dan meledak. Dalam sekejap, telapak tangan seperti gunung, dengan kekuatan kehancuran dan pembusukan, menekan siluman bayi suci berkepala 9. 9 kepala binatang api raksasa juga membuka mulut mereka, memuntahkan energi yang besar dan agung. Energi tak berujung itu seperti lautan badai, berguling-guling dan menyerang siluman bayi suci berkepala 9. Dimas Wu, monster beruang hitam, Dreamy Du, binatang api raksasa, dan serangan yang berbeda semuanya menyapu ke arah siluman bayi suci berkepala 9. Itu adalah siluman bayi suci berkepala 9 yang tirani terhadap langit. Pada saat ini, ekspresinya terkejut. Awalnya direncanakan untuk membunuh 9 binatang api raksasa terlebih dahulu, tapi sekarang harus mengurus 4 arah. Tidak ada waktu untuk ragu. Mereka langsung menggelengkan 9 kepalanya menanggapi serangan dari 4 arah dengan kekuatan sendiri. Ini memiliki 9 kepala. 4 memuntahkan api, dan 4 menyemburkan semburan air besar. Energi air dan api tersebar ke segala arah, menghadapi serangan super kuat Dimas Wu dan lainnya. JGR. Detik berikutnya, beberapa serangan berkumpul di kehampaan, tabrakan energi agung meletus. Suara keras terdengar terus-menerus, dunia besar bergetar keras, benar-benar meledak. Setelahnya, raungan dan raungan menyapu, di medan perang yang kacau, tubuh besar siluman bayi suci berkepala 9 dikejutkan ke langit, 9 mulutnya disemprotkan dengan darah merah cerah. Dimas Wu, monster beruang hitam juga terbang terbalik dan memantul menuju kehampaan yang luas. Binatang api raksasa itu relatif stabil. Ia hanya buru-buru mundur dalam jarak pendek, dan segera menstabilkan sosoknya. Dreamy Du di atasnya juga aman dan sehat. Bawahan dari siluman bayi suci berkepala 9 melihat bahwa pemimpin mereka terluka, wajah acuh tak acuh mereka langsung menjadi mengerikan. Mereka tidak percaya bahwa Raja Iblis mereka yang tak terkalahkan akan dipukuli. Boom! Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh besar siluman bayi suci berkepala 9 itu terbang terbalik, dan kemudian jatuh dengan cepat, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, mengguncang seluruh benua monster. Pria tinggi berjubah perak itu akhirnya jatuh dari altar. 9 kepala arogan dari siluman bayi suci berkepala 9 tampaknya hancur. Mereka kehilangan aura aslinya dan menjadi sedikit lamban. Beberapa kepala dan bahkan 7 lubang berdarah yang mengerikan. Jelas, siluman bayi suci berkepala 9 terluka parah. Tiba-tiba, mata siluman bayi suci berkepala 9 menjadi merah seperti darah, kemarahan yang hebat menyembur dari matanya. Semua 9 wajahnya terdistorsi. Itu berdiri dari tanah dengan tatapan ganas, menatap Dimas Wu dengan tatapan pembunuh. Hari ini, bahkan tidak ingin hidup untuk siapapun dari kalian. Siluman bayi suci berkepala 9 itu sangat marah sehingga dia berteriak dengan keras. Sebagai Raja Iblis, dia adalah orang yang paling kuat di benua monster. Selama bertahun-tahun, ia hampir melupakan perasaan terluka. Tapi sekarang, Dimas Wu dan yang lainnya telah memukulinya ke dalam situasi yang memalukan. Bagaimana ini bisa membuatnya menanggungnya? Setelah berbicara, pertama kali menatap Dimas Wu, dengan tegas berteriak, pergi ke neraka. Dengan raungan, energi siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba meletus dengan liar. 9 kepala peraknya yang besar sekali iagi menyerang Dimas Wu dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Jelas, itu akan membunuh Dimas Wu dalam satu gerakan. Pada saat ini, siluman bayi suci berkepala 9 menjadi dewa pembunuh yang paling menakutkan, pembunuh, dan serangan yang paling kuat. Setelah melihat ini, Dreamy Du dan binatang api raksasa mengubah wajah mereka pada saat yang sama. Tanpa ragu-ragu, binatang api raksasa berlari keluar, tubuhnya yang besar bergegas ke siluman bayi suci berkepala 9 seperti kilat. Dimas Wu tidak menunda, segera menari tangannya. Tiba-tiba, energi yang luas dan tak tertandingi antara langit dan bumi berkumpul bergelombang,
seperti 1000 aliran kembali ke laut, bergegas langsung ke Dimas Wu. Dimas Wu merasa seperti ada pusaran yang menyerap energi. Energi seluruh tubuhnya meningkat terus. Blood Dragon Knife yang ada di tangannya mekar dengan cahaya berdarah yang menerangi dunia. Pusaran energi yang dia serap menjadi semakin agung. Pada saat ini, Dimas Wu tidak keberatan, mencoba yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Ceger. Ketika energinya paling kuat, Dimas Wu tiba-tiba menggenggam Blood Dragon Knife di kedua tangan, kemudian menebas siluman bayi suci berkepala 9 dengan tebasan tajam. Bum bum bum. Blood Dragon Knife hancur, cahaya pedang berdarah menembus kehampaan. Kekosongan itu tiba-tiba hancur setiap inci, udara di sekitarnya luar biasa. Siluman bayi suci berkepala 9 menjerit, kepala tengahnya tiba-tiba membuka mulut besarnya dan mengeluarkan kolom udara seperti magma. Kolom udara magma membawa aura yang menyala-nyala, bergegas ke depan, tak terbendung, mengenai Dimas Wu. Boom! Ketika dua serangan bertabrakan, Blood Dragon Knife milik Dimas Wu langsung meleleh dan ditelan oleh kolom gas magma, kemudian kolom gas magma terus meledak dan menyerang Dimas Wu. Mata Dimas Wu berubah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, mengangkat Blood Dragon Knife lagi, menebas dua kepala perak besar dari siluman bayi suci berkepala 9. Pada saat yang sama, binatang api raksasa bergegas ke depan siluman bayi suci berkepala 9, tanpa memikirkannya, segera meledakkan energinya yang kuat dan menghadapi kolom gas magma yang seperti bambu patah. Dreamy berdiri di atas binatang api raksasa juga tidak ragu-ragu, kedua telapak tangan ditembakkan, dan telapak tangan mengenai kolom gas magma. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk menahan serangan mengerikan dari siluman bayi suci berkepala 9 dan membebaskan Dimas Wu. Bang bang. Energi sengit dari binatang api raksasa dan Dreamy langsung bertabrakan dengan kolom gas magma dari siluman bayi suci berkepala 9. Di sisi lain, Blood Dragon Knife milik Dimas Wu juga menebas ke arah dua kepala besar siluman bayi suci berkepala 9 dengan momentum membuka dunia. Bum bum bum. Serangan oleh binatang api raksasa dan Dreamy sangat kuat, tetapi ketika mereka mengenai kolom gas magma siluman bayi suci berkepala 9, kedua serangan itu hancur seketika. Kolom gas magma mengalami dua tabrakan, dan menjadi tipis dan berkurang drastis. Energi tak berujung meledak di lokasi tumbukan, pecahan magma memercik, dan terus meledak ke arah binatang api raksasa dan Dreamy. Boom! Binatang api raksasa akhirnya terkena, seluruh tubuh besar terbang dengan keras, Dreamy juga tersapu oleh gelombang udara magma, tubuhnya terbang terbalik, muntah darah. Meskipun binatang api raksasa menggunakan bendera hitam untuk menjelma sebagai Kaisar Iblis, itu hanya peningkatan sementara Kaisar Iblis. Itu masih tidak dapat menghentikan serangan kolom gas magma siluman bayi suci berkepala 9, Dreamy sama-sama dengan keras terpental. Pada saat yang sama, Blood Dragon Knife milik Dimas Wu telah jatuh dengan kekuatannya yang mengerikan, tidak memihak, secara akurat mengenai dua kepala perak besar dari siluman bayi suci berkepala 9. Krek. Suara renyah. Dua kepala perak besar dari siluman bayi suci berkepala 9 itu terkena energi pedang pada saat yang bersamaan. Salah satunya dipotong-potong oleh Blood Dragon Knife, meledak darinya, daging dan darah terbang melintasinya. Yang lainnya juga langsung dipotong oleh Blood Dragon Knife, jatuh seperti meteor. Siluman bayi suci berkepala 9 itu menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar juga terbang tiba-tiba. Siluman bayi suci berkepala 9 terbang terbalik, menyemprotkan darah ke kehampaan, memercik kabut darah, membuat seluruh dunia tampak hujan darah. Gambaran di tempat kejadian sangat brutal dan penuh darah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.